Ingarso sung korupsi, Ingarso sung korupsi, ing Madia mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden: satu, cerdaskan kehidupan bangsa; dua, pelihara fakir miskin. Ing Madia Mangun Karso Tuturi Handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70, sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini, kan itu dasarnya kan. Yang sekarang mungkin yang terjadi, Ingarso sung korupsi, Ingarso sung korupsi, ing Madia mangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden: satu, cerdaskan kehidupan bangsa; dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli. Itu intinya. Jadi tadi kalau Mbak moderator Vina bertanya tentang grafik aktivitas mahasiswa, dari dulu mahasiswa selalu terlibat di dalam momen-momen kritis ketika dua perintah konstitusi itu diabaikan oleh pemimpin. Kan yang akan dapat akibat dari gagalnya sistem pendidikan kita adalah mereka yang dijanjikan untuk jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana mungkin Anda bertanding dengan anak muda Singapura kalau IQ kita sekarang 70, sementara yang di Singapura itu udah 115. Dari awal kita udah kalah. Karena nutrisi yang diperlukan oleh rahim perempuan untuk menghasilkan generasi berpikir, nutrisinya berubah menjadi aspal jalan tol. Trade off-nya jelas di situ. Dan itu yang diperlihatkan juga oleh statistik bahwa per hari ini stunting itu, kekurangan nutrisi pada bayi, setiap 4 kelahiran bayi, 1 pasti kekurangan gizi, karena prevalensinya kita 25%. Ada Pak Dokter yang tahu angkanya. Apa akibat dari bayi yang kekurangan nutrisi di usia belajarnya, di usia formative years-nya? Otaknya tidak akan tumbuh atau menyusut 25%. Bagaimana otak yang menyusut 25% diandalkan sebagai bonus demografi di 2045? Gimana caranya? Lebih dari itu, setiap bayi yang lahir hari ini dia sudah dibebani utang negara, utang pemerintah sebanyak 40-50 juta rupiah. Bagaimana kita membayangkan bonus demografi kalau bayinya IQ-nya kurang dan dia masih harus bayar utang negara? Kalau saya undang satu lembaga survei di sini dan saya minta dia tanya pada calon-calon ibu di sini, mau nggak Anda melahirkan bayi yang pasti otaknya menyusut
dan harus bayar utang. Mungkin ibunya bilang, iya, saya ambil risiko itu. Tapi coba respondennya adalah si bayi. Bayinya nggak mau pasti. Dia akan bisa artinya ogah, nggak mau lahir. Kalau bayinya rasional, kalau bayinya lulusan UNES, saya nggak tahu kalau bayinya lulusan UGM. Kan itu yang ada di kepala kita kan. Kan kita ingin bangun generasi ini supaya bisa kompetisi dengan mahasiswa lain di sekitar negara tetangga kita. Kalau misalnya pemerintah mengatakan bahwa kalian mahasiswa Indonesia akan punya pendapatan 3 kali lipat dari hari ini, ya bagus. Kalian akan tumbuh cerdas 2 kali lipat IQ dari hari ini, ya bagus aja. Tetapi itu kalau mengandaikan Singapura nggak bertumbuh, Thailand nggak bertumbuh, Vietnam nggak bertumbuh. Dan kita mesti baca statistik bahwa Singapura juga pasti bertumbuh, Thailand bertumbuh. Jadi buat apa daya beli kita bertumbuh 3 kali lipat kalau Singapura bertumbuh 7 kali lipat, kalau Vietnam bertumbuh 10 kali lipat? Ya sama juga. Secara absolut kita miskin. Kan itu dasarnya kan. Itu sebetulnya penipuan-penipuan statistik yang dibikin oleh negara. Sekarang masih soal generasi baru tuh. Apa pikiran generasi baru tentang masa depan dunia? Bulan lalu saya muter-muter Eropa, bicara dengan banyak teman-teman muda di Eropa termasuk orang Indonesia. Mereka bilang begini, kami yang dapat beasiswa dari negara bahkan gak ingin pulang ke Indonesia karena mereka melihat tidak ada potensi bagi mereka untuk hidup sejahtera di negara sendiri. Kita pertanyakan kebangsaan mereka di mana, patriotisme mereka di mana. Tapi kita juga tahu bahwa mereka melihat secara jujur bahwa negeri ini ada di dalam ambang kebangkrutan. Dengan hutang 17.000 dan pendapatan GDP kita itu mendekati 3,4% dalam batas yang bahaya. Jadi kalau kita bicara tentang menggugah keindonesiaan, kita gugah keindonesiaan dengan fakta-fakta yang ada hari ini. Bukan sekedar menimbulkan semangat optimisme yang palsu. Itu pentingnya kita speak up. Bicara tentang keadaan. Lakukan public outcry, jangan speak up aja. Ada outcry, ada kemarahan yang diucapkan. Tapi tentu itu membutuhkan kecerdasan. Kita marah secara metodologis supaya nggak dianggap kita sedang membenci pemerintah. Kita marah karena kalkulasi-kalkulasi rasional dalam pembuatan kebijakan publik tidak masuk akal. Kemarin ada problem dengan ibu kota sehingga Presiden Jokowi akhirnya jadi agen properti itu, mau menjual IKN itu pada pengusaha-pengusaha properti di Singapura. Dan saya ngomong dengan beberapa teman di Singapura, mereka bingung apa yang dia mau beli, barangnya nggak ada, potensi susah. Yang kita sebut sebagai IKN, sebagai surga, ada air terjun, ada burung terbang kiri kanan, bersih, itu hanya ada di laptop Pak Jokowi. Lalu itu kita mau jujur katakan itu tuh. Jadi kita balik lagi pada ini tema yang bagus. Saatnya mahasiswa stand up for your right and speak up demi hak-hak masa depan kita tuh. Coba kita bikin ekstrapolasi. Sekarang ada tahun pemilu, semua orang berharap ada pemimpin yang bisa meneruskan warisan rejim hari ini. Apa warisannya? 1, utang luar negeri. 2, bangsa yang terpecah secara sara, agama, etnisiti itu. 3, demokrasi yang indeksnya turun terus. 4, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan, terutama di Papua tuh. Jadi seluruh problem itu akan Anda hadapi nanti di 2024. Sekarang kita tunggu kampanye apa dari calon pemimpin bangsa tentang isu itu. Saya lihat baca statistik tadi pagi. Swing voters pemilu 2004 dari 27% naik merangkak ke 30%. Siapa mereka? Anak muda. Swing voters artinya anak-anak muda ini nggak tahu mau pilih siapa, dia tunda coblosannya itu karena dia mau mendengar suara dari UNES, suara dari Abraham Samad. Ya serius,
Anak-anak muda yang disurvei itu, yang 27% tidak memberi poin pada apa yang ada sekarang. Mereka menunggu isu. Waktu di cross tabulasi, apa isunya? Mereka menunggu ada pemimpin yang paham tentang environmental ethics, green economy. Ada pemimpin yang paham tentang global security. Dua isu itu, isu strategis di dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi kalian sebetulnya, kalau saya duga, kalian pasti swing voters yang menunggu pengarahan dari Rocky Gerung. Karena waktu di cross tabulasi, swing voters itu adalah para penonton ILC dan FNN, di mana tiap hari saya ngoceh tentang environmental ethics dan global security problem. Ada tokoh-tokoh agama di situ. Jadi Anda sebetulnya sedang menyumbang pada harapan baru, harus ada pikiran alternatif tentang bangsa ini. Itu yang tidak, kita nggak tahu apa yang dipercakapkan di balik layar koalisi-koalisi itu, yang seringkali nggak masuk akal. Coba saya kasih contoh bagaimana nggak masuk akal.